Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saya senang bisa menjumpai saudara dan menjadi berkat untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya tertarik membahas mengenai kisah daripada Nabi Elia. Judul hari ini terkait dengan itu adalah kuat di panggung publik, rapuh di ruang sunyi. Nah, kisah Nabi Elia adalah salah satu potret paling jujur dalam Alkitab tentang keteguhan iman sekaligus kerapuhan manusia. Di satu sisi, Elia tampil sebagai figur heroik. Dia berdiri sendirian melawan 850 Nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel. Dalam 1 Raja-Raja 18, Elia menantang sistem religius yang korup, berhadapan langsung dengan kekuasaan Raja Ahab dan Ratu Isabel dengan iman yang teguh. Dia memanggil api turun dari langit. Doanya Elia mampu menutup langit selama 3,5 tahun. Dan doanya pula yang mampu membuka kembali langit hingga hujan turun deras yang berawal dari awan kecil sebesar telapak tangan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Namun Alkitab tidak berhenti pada kisah kemenangan itu. Justru setelah puncak kemenangan rohani, Elia mengalami kejatuhan emosional yang sangat dalam. Ancaman Isabel membuat Elia lari, dia ketakutan, dan akhirnya dia berkata kepada Tuhan, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Dalam 1 Raja-Raja 19 pada ayat yang keempat. Ini adalah pengakuan seorang nabi besar yang depresi dan merasa ingin mati. Kisah ini mematahkan mitos yang sering hidup di tengah jemaat, bahwasanya hamba Tuhan harus selalu kuat, selalu stabil, selalu rohani, dan tidak boleh goyah. Kisah Elia membuktikan bahwa orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, dia tetap bisa kelelahan secara emosional. Bahwasanya kemenangan rohani tidaklah otomatis menyembuhkan luka batin. Kisah Elia membuktikan iman yang besar tidak meniadakan kebutuhan akan dukungan dari manusia lainnya. Elia tidak jatuh karena kurang iman. Elia jatuh karena kelelahan fisik. Elia jatuh karena tekanan mental berkepanjangan. Elia jatuh karena isolasi emosional. Elia jatuh karena ancaman yang datang terus menerus. Tuhan sendiri tidaklah menegur Elia dengan keras. Malahan sebaliknya, Tuhan memberikan Elia untuk tidur dan memberikan dia suplai makanan. Tuhan juga mengizinkan Elia untuk beristirahat dari kegiatan pelayanannya. Tuhan juga mendengarkan keluh kesahnya Elia, serta Tuhan menemui Elia bukan dalam bentuk angin, gempa, atau api, melainkan dalam suara yang lembut. Tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 11-12. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memahami kelemahan hambanya, para pelayannya. Tuhan bukan datang untuk menghakimi mereka. Disinilah relevansi kisah Elia dengan gereja masa kini menjadi sangat kuat. Seringkali jemaat kondisi mereka datang kepada pendeta dengan beban hidup mereka. Lalu si jemaat mulai mencurahkan lukanya, menceritakan konflik keluarganya, tekanan ekonominya, serta trauma-trauma pribadinya. Kemudian si jemaat pulang dengan hati yang lega setelah didoakan, setelah dikuatkan oleh sang pendeta. Namun dari pihak jemaat jarang ada yang bertanya, lalu kepada siapa ya hamba Tuhan itu akan mencurahkan bebannya? Ingat, pendeta, hamba Tuhan, para pemimpin rohani, mereka juga manusia biasa. Disinilah banyak pemimpin rohani hidup dalam kesendirian emosional. Mereka tidak bisa bercerita kepada jemaat karena takut disalahpahami. Mereka para pemimpin rohani tidak bisa membuka diri karena takut kehilangan wibawa. Mereka para pemimpin rohani yaitu akhirnya memikul tekanan mereka sendirian. Nah, ketika mereka mulai terlihat lelah, ketika para pemimpin ini mulai tampak rapuh, yang sering muncul dari jemaat justru pergunjingan, mulai timbul kecurigaan,
tuntutan moral yang tidak manusiawi, bahkan tudingan rohani. Saudara, setiap jemaat lupa bahwa para pemimpin rohani mereka bukanlah malaikat, melainkan manusia yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Kisah Elia mengajar gereja satu kebenaran penting. Kedewasaan rohani bukan hanya diukur dari seberapa rajinnya si jemaat dilayani, tetapi seberapa mampu setiap jemaat menopang orang-orang yang telah melayani mereka. Ibrani 13 ayat 7 menuliskan, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu dan teladanilah iman mereka. Meneladani iman dan kata ingatlah di sana itu bukan berarti jemaat diarahkan untuk mengidolakan para pemimpin mereka, melainkan diarahkan untuk mendoakan, menghormati, menjaga lidah dari pergunjingan, dan si jemaat hadir sebagai penopang moral serta rohani. Pernahkah jemaat bertanya kepada para pemimpin, apa yang dibutuhkan oleh para pemimpin? Apa yang diperlukan dalam kehidupan harian mereka? Karena para pemimpin rohani mereka juga orang biasa, yang punya beban, yang punya kebutuhan. Tapi seringkali ini skip di mata jemaat. Jemaat sepertinya abai, dan mereka berkata, kalau dia hamba Tuhan, itu urusan Tuhan yang ngurusin mereka. Padahal tidak seperti itu. Seringkali ini yang menjadi salah di dalam pemandangan mata jemaat. Saudara, ini penting ketika jemaat mampu berkata begini, kami berdiri bersama hamba Tuhan kami, maka yang terjadi, gereja akan bertumbuh dalam kedewasaan dan kasih Kristus. Dari sini kita melihat anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah. Elia dalam kelemahannya tidak dibuang karena depresi, melainkan Elia dipulihkan, diarahkan kembali, dan bahkan tidak mati secara tragis, melainkan diangkat Tuhan dalam kemuliaan. Ini adalah pesan pengharapan, yaitu bagi para pemimpin rohani yang sedang kelelahan, bagi jemaat agar belajar mengasihi dengan lebih dewasa. Tuhan yang memakai Elia adalah Tuhan yang sama yang menopang para hambanya hari ini. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang tidak hanya menuntut dilayani, tetapi juga gereja yang mampu untuk datang memberikan penguatan kepada orang-orang yang melayani. Penutup dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, saling menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kiranya hari ini renungan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi sukacita di dalam aktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom.